Papua menurut Alkitab dan Sejarah Dunia. Selamat datang di Suara Papua ID. Dalam episode kali ini, kita akan membahas pandangan Alkitab dan sejarah dunia tentang Papua, sambil mengkaitkannya dengan kunjungan bersejarah Paus Fransiskus ke Indonesia dan Papua Nugini. Kami adalah satu dan dipersatukan oleh Alkitab. Dalam 1 Raja-Raja 10:12, lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas, dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. 2 Tuark 9:21. Sebab raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama-sama dengan orang-orang Huram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Yesaya 24:15-16. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan, Allah Israel, di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian. Hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, kurus merana aku. Celakalah aku, sebab para penggarong menggarong. Ya, terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Kejadian 12:3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nubuat, Mesias 2400:27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi kapan kita ini menjadi orang Indonesia, Papua itu disebut Jawa Wipametik Rania Sisiru, nama Parwata panjang sekali namanya Yasin, karena apa Injil dan NKRI ada keputusan-keputusan politik yang melihat luar biasa, ada provinsi-provinsi baru Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, tapi apakah ada jaminan bahwa wilayah-wilayah kita itu tidak akan mengalami kegoncangan? Indonesia ini apa yang membuat kita begitu kuat sampai sekarang, tidak mudah pecah sekalipun banyak sekali goncangan-goncangan. Yang hebat Pak Bambang akan melihatnya dari sisi sejarah, dari sisi nilai-nilai yang begitu kuat menolong bangsa kita untuk hidup dalam kebersamaan. Dari kita untuk Mas Bambang, silakan. Sesi kedua, Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah komitmen kita sebagai bangsa sekalipun kita berbeda-beda, tetapi satu. Para funding pada kita ini kan berasal dari berbagai macam daerah di tanah yang dulu disebut Nusantara. Waktu itu nama Indonesia belum muncul, tetapi sejarah kita ini meskipun kita baru menulisnya, tapi catatan-catatan di luar Indonesia sudah ada yang menyebut tanah tumpah darah kita itu. Catatan dari India, Romawi, Yunani itu sudah ada. Salah satu catatan yang sangat terkenal dari Yunani itu karya seorang geografi, ahli geografi, bahkan bapak ilmu geografi dari Alexandria, namanya adalah Claudius. Dia menulis kira-kira tahun 150 Masehi dan bukunya yang berjudul Geografi, dan itu menyajikan peta dunia termasuk daerah yang kini disebut Indonesia. Itu dia disebut dengan misalnya eksistensi pulau-pulaunya, termasuk yang namanya keris, yaitu semenanjung emas yang mungkin itu merujuk pada Sumatera. Lalu juga Zavadiu itu sebagai Yunani dari kata subscribe. Kisah yang menarik, negeri ini disebut tanah emas, itu pengakuan dari Yunani. Kristus, sejarawan Yahudi, bahkan sastra India. Kira-kira munculnya Ramayana yang tadi saya sebut itu kira-kira abad kedua sebelum Masehi, meskipun naskahnya itu baru dikompilasi kira-kira abad kedua setelah Masehi, tapi yang jelas semuanya sebelum sejarah Indonesia ditemukan. Prasastinya abad keempat. Jadi itu sebuah kisah tentang Rama dan Sita. Jadi artinya bukan dalam makna kisah romantisnya, tetapi kisah itu kan ditulis tahun 120 Masehi ketika Sita itu hilang diculik oleh Rawana. Itu ceritanya terkenal di Thailand, di Malaysia, di Indonesia. Lalu Rama itu menyuruh mencari istrinya pada pasukan kera, ada sebenarnya di situ pasukan Drawida gitu. Orang-orang Drawida yang kelasnya itu dianggap di bawah suku Arya. Carilah Sita dan mencari Sitanya sampai ke Papua. Itu menarik itu.
Teksnya masih ada, jadi carilah dia ke benua ke daerah timur-timur dari India, jadi jelajahilah Pulau Jawa yang memiliki 7 wilayah kerajaan yang mengelilinginya sebagai hiasan yang disebut sebagai tanah emas, tanah perak yang memiliki tambang-tambang emas. Di sana kamu akan mencari sita, lalu di sebelah paling jauh dari Jawa itu ada satu pulau yang memiliki gunung tinggi bersalju, itu Gunung Jayawijaya. Itu sudah dicatat kira-kira tahun 120 Masehi dokumennya itu, maka Gunung Sisira itu yang kemudian disebut Gunung Jayawijaya, puncaknya bersalju. Mana lagi kalau bukan Jayawijaya. Tapi pada masa itu mungkin penambangan emas belum ada di Papua, yang ada itu di wilayah Sumatera, makanya Sumatera disebut sebagai Suwarnawipa, Pulau Emas. Wilayah yang kita huni ini dalam peta kuno ini sebetulnya bahan saya untuk ngajar di sistem sekolah tinggi untuk apa calon-calon jenderal di kepolisian di Lembang. Cuman mungkin karena saya ini seringnya mengajar sampai hafal-hafal sendiri, tidak pernah dihafalkan. Jadi kapan kita ini menjadi orang Indonesia? Sejak dulu ini wilayah yang kita huni sekarang ini sudah dianggap sebagai satu kesatuan teritorial, maka disebutkan negeri yang dihuni dengan 7 wilayah kerajaan Sabta itu 7 bahasa Jakarta, 7 wilayah kerajaan sebagai hiasan 7 wilayah itu 1 Jawa Dwipa, Pulau Jawa dalam bahasa Sanskerta. Karena orang Yunani tidak bisa menyebut Jawa Dwipa, di Jawa Timur kedua Swana Dwipa, Pulau Sumatera, Pulau Emas ketiga Berhina Dwipa, Borneo, Pulau Kalimantan ketiga Sangka Dwipa, Pulau Selebes Sulawesi, Bali Dwipa, Pulau Bali Sangatwita, Pulau Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Timur. Lalu Papua itu disebut Jawa Dwipa Metik Parwata. Karena apa Papua itu nggak dikenal? Karena paling jauh, cuma hanya disebutkan pulau yang paling jauh dilihat dari Jawa yang memiliki gunung yang tinggi bersalju sampai ke langit. Saljunya itu dari tahun 120 Masehi. Lalu saya penasaran, karena itu saya kemudian mempelajari sastra India. Saya pelajari Upanishad, saya pelajari sastra Purana. Di rumah saya itu ada koleksi sastra India, sampai catatan Cina itu ada. Kalau Cina saya tidak bisa bahasa Mandarin, saya harus bergantung pada terjemahan bahasa Inggris. Tapi yang India, yang Ibrani, yang Arab itu saya lumayan bisa membacanya. Lalu dalam catatan India itu dulu semua wilayah di Lautan India ini namanya Dwipantara. Nah sementara ada ini kan semua dilihat dari penulis India kan, sementara India itu sendiri namanya adalah Jambu Dwipa, Pulau Blueberry, karena dalam peta kuno India itu bentuknya benua India seperti buah blueberry. Di seberang benua blueberry itu yang dinamakan dengan Dwipantara, pulau-pulau di seberang. Nah kata Dwipa itu artinya pulau, itu bahasa Sanskerta, lalu diserap diparalelkan dengan bahasa Austronesia kuno, bahasa yang dipakai oleh penduduk Nusantara itu mulai dari Filipina Selatan sampai ke Rote, mulai dari ujung barat Indonesia sampai ke Papua, itulah yang disebut Dwipantara. Maka kata Dwipantara diterjemahkan menjadi Nusantara. Nusa itu artinya pulau, tapi bahasa lokal Nusa, antara Nusa di seberang kata Nusantara inilah kemudian yang nantinya menjadi nama Indonesia, meskipun nama Indonesia itu baru ditemukan ya abad 18 kemudian. Terakhir itu digaungkan oleh etnolog dari Jerman namanya Adolf Bastian. Nama Indonesia, saudara-saudara, saya ketika membaca sastra India itu tidak hanya saya beli bukunya ya, saya kalau ke Medan itu senang sekali karena di Medan itu kadang-kadang ada buku-buku terbitan kebenaran India yang dijual di toko-toko buku itu. Sekitar tahun 90-an saya koleksi, saya ke Leiden mencari buku-buku kuno termasuk lengkap sekali pustaka Indonesia. Di Leiden saya mengkoleksi Negara Kertagama Sutasoma, terus kemudian Negara Kertagama itu ditemukan di Pulau Lombok tahun 1894. Nah itulah yang kemudian penemuan Negara Kertagama itu menyadarkan para founding pada kita bahwa kita harus bersatu dari Sabang sampai Merauke, karena pada abad 14 kita sudah punya wilayah seluas Nusantara ini. Nah lalu saudara-saudara, yang menjadi penasaran bagi saya itu adalah Papua. Karena begini ya, pertama seperti tadi saya sampaikan tentang wilayah timur ini ada catatan sastranya itu karya orang India, misalnya sampai bunga cengkeh apa itu disebutkan dalam sastra India yang namanya Raghuwansa. Syairnya namanya Kalidasar, artinya sambil bergandengan tangan, kira-kira digambarkan itu menyusuri pulau-pulau yang banyak ditumbuhi pohon-pohon niur. Lalu semerbak bunga cengkeh apa namanya menebarkan wangi harumnya di Dwipantara. Jadi bunga cengkeh itu dalam bahasa Jakarta namanya adalah lawangan-lawangan itu bunga cengkeh. Jadi puspa itu artinya bunga, maka disebutkan marmer jadi puspa. Itu bunga lawangan itu cengkeh. Jadi penulis-penulis India itu kemudian sudah menjelajahi Nusantara karena mereka tertarik dengan rempah-rempah kita, lalu dibawa ke pasar Eropa melalui yang namanya jalur sutra. Para sejarawan belum sepakat kapan Nusantara itu ditemukan oleh bangsa asing, tapi justru catatan yang menarik itu adalah catatan Alkitab dari 1
Raja-Raja pasal 10 ya ayat 10-12 dan 2 Tawarik pasal 921 di mana Raja Salomo itu melalui kapal-kapal Raja Hiram itu mencari emas di sebuah tempat yang namanya Ukir. Tempat Ukir itu sampai ke pelabuhan Laut Merah yang namanya Asian Gamer itu dicapai dengan 3 tahun bunker termasuk bongkar pasangnya. Kapan navigasi orang-orang Timur Tengah itu belum selengkap. Sekarang mereka menduga yang namanya Ophir itu tempatnya kemungkinan di India, tapi pertanyaannya itu karena India sendiri tidak merasa menghasilkan emas dalam jumlah besar. Justru orang India menyebut pulau emas itu Sumatera. Makanya yang menarik apa yang disebut juga saya teliti karena ada prasastinya di Israel. Namanya prasasti itu ditemukan tahun 850 sebelum Masehi. Prasasti itu menyebut tentang nama Ophir dengan emasnya yang terkenal kemudian. Ketika Santo Hieronymus menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani menjadi bahasa Latin, kata Ophir itu diterjemahkan India. Ini disebutkan misalnya dalam kitab Ayub 28. 16 ia tidak dapat dinilai dengan emas Ophir tapi diterjemahkan dengan konferenture tidak bisa dinilai dengan emas India. Pertanyaannya, India ini India benua atau pulau-pulau di Laut India, sementara orang India sendiri tidak menyebutkan dia menghasilkan emas. Catatan pertama itu justru muncul dari seorang bapak ilmu sejarah yang menulis tidak tanggung-tanggung tahun 430 sebelum Masehi, namanya Herodotus Henry Karnasus. Bukunya judulnya The History Sejarah. Dalam bukunya itu kira-kira dia mengucapkan begini, India tidak bisa menyiapkan emas dalam jumlah besar untuk memenuhi pasar Eropa. Tapi dari mana orang India mendapatkan emasnya? Ternyata India itu di sebelah timur terus sungai Gangga, daerah yang sangat luas, punya pulau-pulau dan pasir-pasir. Apabila itu diambil dengan tangan saja itu sudah mengandung emas. Pantainya mengandung emas. Tempat itulah yang disebut koloni orang India. Jadi dulu Dwipantara atau Nusantara itu dianggap sebagai koloni orang India. Menurut catatan penulis Romawi dan penulis Yunani, bagaimana dengan penulis Yahudi? Penulis Yahudi yang saya sering kutip itu Flavius yang kini disebut bumi emas. Koloninya India persis sama penilaiannya dengan auto. Jadi dia termasuk kolomnya India itu menurut Joseph. Tapi kalau Anda baca Josephus dalam bahasa Inggris nggak kelihatan harus dibaca dalam teks aslinya, apalagi dalam terjemahan-terjemahan yang sering muncul itu. Kemudian masih ada satu lagi selain Herodotus itu. Lalu ada tadi yang saya sebut geografi dari Alexandria yang bernama Petilumas. Lalu adalah peta navigasi laut dari kira-kira tahun 70 Masehi sampai kira-kira tahun 120 Masehi. Dia mengatakan begini, di timur Sungai Gangga ada pulau-pulau di tengah-tengah lautan, ujung terjauh dari dunia yang dihuni manusia, tempatnya matahari terbit, yaitu emas. Krisi. Jadi krisi itu adalah emas dan itu letaknya di ujung dunia yang paling jauh dihuni oleh manusia. Dari catatan-catatan ini kemudian saya bandingkan satu sama lalu letaknya di mana sampai Alkitab menyebut Ophir dan Ophir itu kemungkinan tanah Nusantara. Tapi ada satu hal yang penting dalam kaitan dengan nubuat akhir zaman itu disebutkan dalam Yesaya pasal 24. Ayat 15 sampai dengan ayat 16, sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut dari ujung bumi kami dengan nyanyian pujian hormat bagi yang maha adil. Menurut catatan para rabi Yahudi ini merujuk secara historis. Pertama itu adalah tempat yang disebut, tetapi Asur tidak punya pulau-pulau. Jadi keterbatasan ahli-ahli tafsir Alkitab pada bata-bata awal dulu karena belum mengenal peta navigasi yaitu tempat peta laut itu. Tapi setelah Anda saya sajikannya, ini memang belum saya tulis secara resmi, tapi rencana saya mau tulis dalam sebuah jurnal. Saya mengamati pertama dari teks bahasa asli. Memang ada banyak catatan di mana yang disebut negeri timur itu disebutkan dalam mereka. Sebab itu permuliakan Tuhan di negeri-negeri timur. Negeri timur itu Urip. Kata Urim itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya cahaya, dan dalam bahasa Arab disebut uraian negeri timur. Lalu disentuhkan tentang negeri timur itu di mana ada paralelnya yaitu di tanah-tanah pesisir laut. Jadi Alken Israel, dan di tanah-tanah pesisir laut nama Tuhan Allah Israel dipermuliakan. Urim itu terkait dengan uraian dalam bahasa-bahasa Aramayu. Lalu Anda pernah membaca konferensi Malino. Konferensi Malino itu ada seorang putra Papua namanya Frank Kasir tahun 1946. Dia ingin ketika di konferensi Malino itu dia keberatan nama Papua dan nama Netelan New Guinea. Nama itu mau diganti sama dia, lalu diganti dengan nama Irian karena Irian itu dalam bahasa Biak yang artinya cahaya yang mengusir kegelapan. Jadi ada kaitan antara bahasa Biak yaitu cahaya yang mengusir kegelapan dan umur dalam bahasa Ibrani Urin Bak Urin dan
Bahasa Arab kemudian kenapa dia keberatan dengan nama Papua sebagai orang asli dari Papua, karena kata itu dianggap bernada merendahkan karena itu berkaitan dengan suku yang berambut keriting lalu digunakan kata Irian maka Irian itu yang dipakai di zaman. Dulu sebelum Gus Dur mengembalikan ke nama Papua ya saya tidak tahu pertimbangannya jujur apa tapi Pak Fran sendiri memilih kata Irian karena itu terkait dengan cahaya yang mengusir kegelapan dan saudara-saudara. Saya justru punya hipotesis bahwa yang disebutkan dalam Yesaya 24:15 itu Papua, karena apa pada ayat selanjutnya itu disebut dari ujung bumi itu artinya bukan bumi itu punya ujung-ujung paling-paling jauh yang dihuni manusia makanya ada ujung barat, ujung utara, ujung selatan dan ujung timur. Ketika Yesus berbicara tentang kedatangannya, dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa seperti kilat menyambar dari timur ke arah barat, jadi kemuliaan Tuhan nanti akan dinyatakan di dunia timur, yaitu di Papua, maka dikatakan dari sana terdengar ujian kepada Allah. Makanya kira-kira kalau orang Papua sangat cinta pada Israel, kalau ini bisa dibuktikan dalam sebuah karya ilmiah ini sedang saya kerjakan itu, kita akan memberi nilai lebih pada Indonesia, khususnya ujung paling jauh, ujung paling timur itu. Yang disebut crazy penghasil emas ujung paling timur itulah yang disebut dalam Alkitab. Kenapa ujung terjauh itulah yang disebut dalam Ramayana India, tulisan dari apa namanya penulis geografi pertama di Alexandria. Jadi saya berpikir ya ternyata membuat Nabi Yesaya ini naskah tertuanya ditemukan di naskah Laut Mati yang disebut. Saya pernah mengkritik yang namanya patung Yesus yang ada di Manado, tidak mirip Yesus tapi mirip jubah terbang. Kenapa kita tidak membuat museum kitab suci di khususnya di daerah yang dikenal sebagai daerah Kristen misalnya di Papua ini? Jadi kita membuat museum seperti yang di Israel, tentu replikanya bisa diambil dari Israel. Saya sendiri mengambil replikanya ini yang sekarang saya jadikan museum kafe, bangunan yang lebih besar gundat begitu, di tengah-tengahnya itu dipasang replika kitab Nabi Yesaya yang usianya 2150 tahun menjadi ciri khas yang mempersatukan Kristen dari berbagai macam gereja di Manado. Kami sedang bikin itu, dibuat oleh keluarga Korompis, bahkan saya yang memberi nama pertama kali. Dia ingin memberikan nama Stella Maris karena untuk menghormati Bunda Maria, tapi saya bilang sama pemilik tanah ini, Om, kalau dikasih nama Stella Maris seorang Protestan tidak merasa mengikuti, tidak merasa memiliki, belum dikasih nama apa. Saya carikan nama dari Yesaya pasal 24 ayat 15 tadi dalam terjemahan bahasa Latin adalah Insulin Maris, tapi karena itu tempat salib itu di atas bukit dan pemandangan depannya itu laut. Nah karena pulaunya hanya satu, tidak insulin tapi insularis, sekarang lagi disetting salib besar sekali tanpa corpus supaya Katolik dan berkesan bisa bersatu. Di sana ada jalan salib seperti Yerusalem hampir, jadi di tengahnya nanti ada kabel gereja untuk semua baik Katolik Protestan, maka altarnya hanya umum saja seperti mimbar dan altar kosong. Nanti silahkan diisi sesuai dengan kepentingan ibadah dari masing-masing gereja. Sekarang lagi dibuat dan arsiteknya dari Australia kemarin datang ke tempat saya membuat miniatur Israel itu di Manado. Namanya adalah Bukit Insularis karena begitu dia naik ke bukit itu depannya itu ada laut yang luar biasa. Nah kalau kita masih mendominasi daerah-daerah yang dikenal sebagai daerah Kristen, apalagi misalnya kayak Papua ini, ingatlah apa yang pernah dilakukan oleh Otot dan Islam ketika menginjak bumi Papua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak memulainya dari nol, kita hanya mempertahankan momentum yang sudah ada. Marilah kita maju berdasarkan kemajuan, kita mekar berdasarkan kemekar, karena kemajuan dan kemekaran itu telah memiliki momentum tersendiri. Apa itu momentum? Injil masuk ke Papua dan itu tugas kita, hanya meneruskan momentum itu, meneruskan apa yang sudah dirintis utuh dan meneruskan apa yang sudah pernah diungkapkan oleh seorang antropolog budaya yang namanya John Richardson. Dengan anak perdamaiannya berikan warna Papua ini menjadi warna Kristiani, tapi bisa merangkul semua agama, bisa merangkul semua pihak. Kalau kita membuat patung Yesus sudah salah-salah dicurigai kita nyembah patung padahal tidak ada yang menyembah patung. Tapi kalau kita musungkan naskah Alkitab, minimum orang akan kepingin tahu apakah ada Alkitab yang berusia 2150 tahun dan itu nanti iklannya di depan. Kunjungilah situs Alkitab replika dari naskah Laut Mati yang berusia 2150 tahun. Yang lain mau bikin nggak bisa bikin karena tidak punya dokumennya, kita punya itu. Coba kita pikirkan, Ibu Wakil Ketua DPRD, kalau itu bisa dijadikan proyek bagi pemerintah daerah, Bapak kita ngomong apa, gubernur atau siapa, siapkan lahan di lahan itu nanti kita
Gereja-gereja bersatu untuk membangun museum Alkitab di setiap daerah, terutama di daerah yang masih didominasi oleh warna Kristen, agar ada yang menyatukan kita, bukan hanya untuk GKI Papua, bukan hanya untuk gereja GBI, bukan hanya untuk gereja Bethesda, tapi untuk semua, untuk Katolik, untuk Protestan, untuk yang lain-lain. Kita dipersatukan oleh Alkitab, bukan oleh doktrin gereja kita masing-masing. Alkitab itu hendak kita angkat setinggi-tingginya sebagai dasar yang mempersatukan semua tubuh Kristus. Kalau Papua itu bisa kita buat itu, entah kapan. Senang hatiku, saudara-saudara, tadi disampaikan apa yang bisa dibuatkan pada tongkat estafet ke depannya. Mungkin ini delegasi yang kita tinggalkan. Mari kita pergumulkan ini, jadi kita menjadi Papua yang satu untuk kemerdekaan jasmani dan rohani. Dalam konteks agama Kristen, dosa adalah pelanggaran terhadap kehendak Allah dan prinsip-prinsipnya. Dalam Alkitab, termasuk dalam kitab Kejadian, ada pengajaran mengenai dosa dan akibat-akibatnya dalam kehidupan manusia. Berikut adalah penjelasan umum mengenai pernyataan dan bagaimana hal-hal tersebut dapat berhubungan dengan individu atau kelompok tertentu, termasuk orang Papua. Ini adalah beberapa hal yang membuat orang Papua tidak merdeka secara jasmani dan rohani. 1. Dosa penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah ketika seseorang atau suatu kelompok mengangkat sesuatu selain Allah sebagai objek ibadah atau penyembahan. Ini bisa mencakup penyembahan terhadap patung, harta benda, atau konsep-konsep yang menggantikan posisi Allah dalam kehidupan seseorang. Jika ada individu atau kelompok yang terjerumus dalam penyembahan berhala, itu dianggap sebagai dosa menurut ajaran Kristen. 2. Dosa seksual. Dalam konteks Kristen, dosa seksual mencakup pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral yang ditetapkan oleh Allah mengenai hubungan seksual. Ini termasuk perselingkuhan, pornografi, perzinahan, dan praktik-praktik seksual yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Dalam hal ini, dosa seksual merujuk pada pelanggaran prinsip-prinsip moral yang terkait dengan seksualitas manusia. 3. Menggunakan firman untuk membenarkan demi kebutuhan pribadi. Ini merujuk pada penyalahgunaan firman Allah untuk membenarkan atau mempertahankan tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral atau kehendak Allah. Ketika seseorang mencoba memutarbalikkan atau mengabaikan ajaran firman Allah untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi, itu dianggap sebagai dosa menurut ajaran Kristen. 4. Bersungut-sungut, tidak pernah puas dengan keadaan, dan tidak ada ucapan syukur. Dalam ajaran Kristen, sikap bersungut-sungut, ketidakpuasan yang terus-menerus, dan ketidakterimaan akan keadaan adalah sikap yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Allah mengajarkan kita untuk bersyukur dalam segala hal dan memiliki sikap yang rendah hati serta puas dengan berkat-berkat yang diberikannya. Kunjungan Paus Fransiskus menjadi momentum penting bagi kita untuk merefleksikan kembali makna persaudaraan dan keadilan di tengah keberagaman budaya di Papua. Semoga semangat persatuan yang dibawa oleh Paus Fransiskus dapat menginspirasi kita semua untuk membangun Papua yang damai dan sejahtera. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe channel Suara Papua ID untuk update informasi terbaru seputar Papua.